Jadi gini guys, kali ini saya mau membagikan cerita saya di waktu kecil. Mumpung ada orang tua saya di samping saya, dan saya sekarang mau bertanya-tanya kepada ibu saya atau mama saya. Saya mau bertanya-tanya di waktu saya kecil itu, di umur aku 5 tahun, 5 tahun ke bawah, ya kan? Aku itu orang yang paling baik, paling bisa diatur sama orang tua. Betul, benar begitu, Mak? Salah. Itu gak benar. Coba ceritakan, Mak, waktu aku umur 5 tahun ke bawah. Soalnya aku tidak mengingatnya, dan Mama harus menceritakan baik atau bandelnya aku di waktu umur 5 tahun ke bawah. Waktu itu ya, waktu mama waktu 5 tahun ke bawah ya. Ya kau bandel lah. Bandelnya bandel apa ini ya? Nggak tahu sebab apa nih, tangan mamanya nih Hani nih nggak pernah sembuh, dicumpiti ini biru-biru. Asal ada tamu lagi menangis, mak. Tamunya pergi, kalian baik dua-dua. Terus Mama tahu nggak kenapa aku mencubit itu? Entah apa yang dipinta, ditanyakan juga hanya emak aja, yang jelasnya kalian tuh mengganggu. Seharusnya Mama sebagai orang tua tahu gitu kan, kenapa anak menangis dan kenapa anak mencubit dan kenapa anak seperti itu yang Mama ucapkan tadi gitu. Coba Mama jelaskan kenapa Mama bisa nggak tahu sebagai orang tua anaknya kayak gini, anaknya baik ataukah anaknya bandel. Kenapa Mama sebagai orang tua bisa nggak tahu gitu? Berarti Mama kurang perhatian sama kami di waktu kecil gitu. Kalau dijelaskan juga orang nggak bakalan percaya. Jelaskan aja, Mak, nggak apa-apa. Karena katanya kalian Melayu punya bolo-boloan seperti ayam yang tiap malam Jumat dialin, katanya dialin. Nah, itu dikasih kemenyan. Jadi bapakmu nggak suka itu, dia nggak suka itu, namanya sirik, haram hukumnya. Oh, berarti waktu saya masih kecil itu saya suka diganggu makhluk-makhluk halus gitu sejenisnya. Nah, begitulah ceritanya. Tapi mama sih nggak pernah nampak. Jadi Mama pada saat itu, saat bandel itu, Mama meyakini bahwasanya anak Mama ini suka nyubit-nyubit, merengek, menangis, nggak tahu sebab. Itu sebabnya orang halus itu, Mama pernah mempercayai? Bukan orang halus. Apa? Makhluk halus itu tadi? Itu orang Melayu itu katanya memang ada kayak gitunya. Itu namanya kerajaan-kerajaan gitu kisahnya. Jadi waktu itu kan mama sampai kerja tempat Pak Mukhtar, jelasnya Dokter Mukhtar Bagan Batu. Waktu itu di Batang Ipul, Teluk Otak ya. Nah, jadi katanya mungkin anak kakak ini itu biarlah nanti ku carikan obatnya. Carikanlah ayam warna putih, kan? Nah, itulah dibawa ayam ini, Bu. Nanti kalau ayam ini udah jahat, nah itu kalau dia minta dipotong ayam itu, Bu, katanya. Jadi waktu itu yang tempo berapalah itu ya kan, nggak ingat lah mama kan. Nah udah gitu ayam itu memang jahat ya kan. Jadi katanya oh ya kalau itu udah bisa di apa. Waktu itu pun ada juga itu namanya Bang Saring juga, adik iparnya Pak Mukhtar itu di situ. Oh berarti udah boleh dipotong tuh ayam, yang gitu. Jadi waktu itu dipotong ayam. Waktu itu ya ingatnya mama bilang, kau bilang gini loh, Mak, dedek mamam ayam itu dulu kalian waktu kecil manggilnya abang adek gitu. Jadi waktu itu dipotong lah ya kan sama bapak kan. Udah gitu Mak, lama lagi masaknya, dek udah lapar. Nah, masih lama rupanya tidur kan. Jadi mama ini ya bingung ya kan, ini apa cerita-cerita kayak di TV-TV gitu kan. Ganggu masih hidup, pegang lagi kan, masih hidup, berarti enggak. Tengok lagi, udah gitu ayam itu memang kamu makan. Setelah selesai itu memang dimakan ayam itu, kami nggak ikut makannya, habis. Terus apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah ayam itu habis? Apakah anak Mama ini berubah menjadi orang yang bisa diatur kah, atau jadi anak yang tidak bandel lagi ketika ayam itu sudah habis dimakan tadi? Agak berkurang lah sedikit.
pukulan sedikit. Berarti masih ada makhluk halus itu perkiraannya. Nah, itulah nggak tahu kita nyalakan makhluk halus itu juga nggak boleh ya kan. Hmm. Kita juga nggak nampak kan gitu ya kan. Hanya sedikitlah kepercayaan antara itu ya kan. Kalian Jadi- ini sama abangmu ini, Bang Terahariansa, nggak tahu sebab nggak tahu apa itu berantem. Tak ada tamu aja. Oke. Tamu kembali, kalian baik kembali. Jadi saya anak nomor 2 guys, ada abang saya 1. Dan diceritakan umur, ini kan menceritakan tentang umur saya di 5 tahun ke bawah. Jadi kan yang seperti yang Mak bilang tadi, bandal mencubit-cubit itu kan Mama sendiri jadi pertanyaan. Contohnya Mama nggak tahu kok bandal. Itu kan- Bandalnya kok kelewatan gitu loh, nggak seperti anak-anak yang lainnya. Oh, gitu. bandalnya kelewatan gitu. Mungkin gini, mungkin pada saat umur ke 5 tahun itu kan Mama belum tahu juga tentang sifat anak-anak ini kan gitu kan. Nah, anak-anak ini bandal itu mungkin untuk aku sekarang yang udah tua udah bisa membaca gitu ya kan. Anak yang bandal itu mencerminkan bahwa anak itu kelak kalau udah besar dia anak yang pintar di antara anak-anak yang lain. Ini contoh ya. Kalau Mama salah nanti kira-kira omonganku Mama bisa bilang salah gitu. Contoh, anak yang tidak bisa nggak bisa melawan orang tuanya di saat umur dia masih muda, nggak bisa nggak ada apa sama perlawanan sama orang tuanya, berarti dia kan hanya mengikuti apa yang diatur oleh orang tuanya. Tapi ketika anak ini di umur di bawah 5 tahun dia sudah melawan, berarti dia udah punya tujuan di umur itu gitu, dia udah punya pandangan gitu. Kenapa dia melawan itu kan melawan ataupun menurut dia itu adalah yang dilawan ini pasti salah gitu, nggak cocok dengan dia gitu. Jadi maka menurut aku gitu, pribadi gitu kan gitu. Jadi menurut aku demikian gitu kan. Jadi ada pun anak yang itu tadi yang di bawah 5 tahun dia udah melawan, berarti dia punya tujuan gitu, nggak sesuai dengan apa yang ditujukan oleh orang tuanya, apa yang diatur oleh orang tuanya gitu. Jadi setelah itu Pak, setelah anak ini melawan mau mencari perobatan atau apa? Ya memang betul itu. Karena cari perobatan itulah ya kan. Waktu itu ada yang nyerang, itu Batang Ibul tuh ya. Ada yang menyarankan, oh Bu, anak ini bawa ke itu aja, ke orang tua ya kan. Jadi bawalah itu, ada kakek-kakek ya kan. Jadi persyaratannya itu nggak ada di Balam ini, maksudnya di Batang Ibul tuh nggak ada. Kayak yang jelasnya saya ingat ya, yang jelasnya nggak ada itu kan. Itu katanya apa? Limau kuku macan katanya. Dengernya saya juga ngeri gitu kan. Jadi waktu pulanglah ke Balam, kebetulan abang yang nomor 2 dari 50 datang. Jadi saya bilang lah, ada nggak di sana ya? Nah, jadi abang mama nomor 2. Bang Jumino. Jadi dia bilang gini, oh kalau kayak gitu gini aja ya Maya, biar kau tahu aja katanya. Kalau kau bikin gitu anakmu seperti kerbau itulah katanya. Gitu diikat, dikeluarkan dari kandang, harus diatur-atur gitu katanya. Jadi nanti anakmu seperti itulah. Apa katanya? Karena orang tua itu bilang juga bikin biar jadi kayak kebo ucel gitu loh Bu katanya. Jadi kita waktu itu kan nggak pala tahu, cuman kayak mana lah supaya anak ini berubah gitu. Itu menurut perobatan orang di zaman dahulu, bahwasanya ada perobatan yang membuat anak nurut gitu ya kan? Iya. Dan seperti itulah sarannya gitu. Dan orang tua aku tidak mau mengikuti saran itu dan membiarkan anak ini jadi seperti apa yang dia mau. Sampai ya setiap orang datang bilang kan ya, ibu ini memang termasuk lah banyak atau waktu itu masih muda ya. Jadi datang bilang, wih halayu dari kau tuh cukup sabar, anak aku sih orang sabar. Tapi kan kita anak, namanya anak ya kan. Kita pukul tentu anak itu kan sakit gitu. Sedangkan kita sendiri pun sakit kan gitu. Jadi makanya nggak mau saya secara pribadi untuk nurutin ke tempat orang tua gitu. Apalagi abang saya menyarankan kayak gitu ya kan. Nanti kok anak saya bodoh gitu kan. Itulah makanya nggak jadi. Jadi maka jadi apapun anak itu ya memang udah itulah jadinya ya kan. Nah mungkin itu memang takdir saya menerima anak kayak gitu gitulah ya kan. Dan sampai sekarang ya aku tetap bandel gitu. Tetap bandel, yang maksudnya dalam artian bandel ya namanya tadi kembali kepada anak nomor di bawah 5 tahun tadi. Kalau dia melawan seorang anak itu berarti dia merasa tidak cocok dengan apa yang diarahkan, maka dia melawan gitu. Tapi kalau langsung sarankan ayam itu memang kami turutin itu. Kalau itu saran Pak Dokter itu ya, Pak Dokter itu. Ayam ucul.
ayam apa tuh tadi, ayam katanya itu memang ada orang tua-tua dulu, zaman-zaman dulu memang piara kayak gitu. Jadi kalau itu pernah kami ikuti sekali, tapi gitu pun bapak kan bilang gini ya waktu itu, cukup sekali ini aja, mau baik ya baik, mau enggak ya enggak. Jadi gini guys, orang tua aku laki-laki itu ketat tentang agama guys. Jadi agama itu kan ada namanya yang lain dari ajaran Islam, itu jatuhnya kita ikuti pelajaran-pelajaran yang di luar Islam itu tadi bisa menimbulkan yang namanya kesyirikan gitu. Maka itu larangan dari orang tua aku laki-laki gitu. Jadi mengajarkan bahwasanya jangan ikuti itu karena itu gak ada ajaran di Islam gitu, gak ada ajaran di agama, maka jangan diikuti macam itu guys. Lanjut Mak. Ya udah gitu aja lah ya kan, itulah keterangannya ya kan, selanjutnya udah lupa lah ya kan. Jadi orang tua saya laki-laki orang Melayu Batubara, Melayu Deli. Melayu Deli. Dari Simpang Sianam katanya. Dari Simpang Sianam. Tapi nggak pernah kesana kita kan. Nah, tapi aku nggak pernah kesana, sama mamaku pun nggak pernah kesana. Dan mamaku orang Bamarga Borudamanik. Mamaku adalah orang Borudamanik. Simalungun, suku Simalungun. Suku Simalungun. Simangaraja itu apa maksudnya? Itu kurang tahu, kita nggak pandai bahasa kayak gitu, nggak pandai tarombo lah gitu. Nah, mamaku Borudamanik, cuman pakai bahasa Batak pun nggak tahu, tapi ngartikannya tahu gitu. Artinya insya Allah tahu. Nah, ngartikannya tahu dan nggak pandai tarumbu, makanya nggak diwariskan ke aku gitu. Jadi kalau aku jumpa sama orang kita semarga sama mamaku tadi kan, kalau mau cerita sama aku itu nggak nyambung karena aku nggak pernah diwariskan gitu, nggak pernah diwariskan tentang marga-marga ini gitu. Dan aku orang Melayu jatuhnya ya Mak. Orang Melayu kan? gitu. Iyalah. Melayu Batubara guys, Melayu Kita kan Deli, ngikuti guys. keluarga, mengikuti orang tua laki-laki kan gitu. Jadi habis itulah cerita aku dengan mamaku guys, dan sampai jumpa dengan ceritaku selanjutnya.